Itu sudut pandang kalian masing-masing. Nggak apa-apa, namanya sudut pandang. Tapi sekarang niatnya mau ngelurusin atau salah-salahan? Gue sih mau ngelurusin ya, nggak tahu dia. Ya, gue juga mau ngelurusin ya. Tadi Fata udah bilang bahwa kita lebih susah menilai diri sendiri daripada yang orang lain lihat. Dan bukan 1-2 kasus. Orang lain udah sadar, tapi yang ngerasain sadar belakangan. Tapi kalian pernah ngomong segamblang ini nggak sih sebelumnya? Segamblang ini belum. Kalau mau jelas, beres semua, ya bener juga. Ngomongnya harus urut. Dari awal. Termasuk perasaannya juga urut. Dari awal yang nggak tahu perasaan itu apa, sampai tahu arti dari perasaan itu. Dan sorry banget gue ngomong kayak gini. Sorry banget. Jangan sampai salah mengartikan perasaan cinta yang tiba-tiba muncul. Bisa jadi itu hasrat yang sebentar. Atau bisa jadi ketertarikan sesaat. Kita nggak akan pernah tahu. Cinta itu ya harus diuji. Bener itu cinta atau bukan. Dan menurut pendapat gue pribadi, yang menguji cinta itu sendiri adalah waktu. Maksudnya? Ya gue pribadi bukan orang yang percaya sama cinta pada pandangan pertama. Kalau ketertarikan, mungkin. Kalau cinta itu perlu penjajakan. Itu gue pribadi. Menurut gue, ada orang nih yang tertarik sama seseorang. Dia ngerasa itu perasaan cinta. Padahal kenyataannya itu cuma ketertarikan. Atau istilah gampangnya, naksir aja. Tapi itu belum tentu bisa dikategorikan sebagai cinta. Harus diuji dulu. Jangan-jangan baru beberapa waktu mendadak bosen. Atau baru kena masalah gede sekali, langsung ilfeel. Ya itu bukan cinta, tapi ketertarikan sesaat. Tapi kalau semisalnya nih, bisa bertahan lama dan ngelewatin fase bosen, terus nggak bosen, terus bosen lagi, terus nggak bosen lagi, tapi tetap bertahan, pertengkaran demi pertengkaran, dan tetap memilih untuk bersama. Menurut gue, itu baru cinta. Karena yang namanya hubungan, pasti akan ketemu sama yang namanya marah dan bosen. Nggak mungkin enggak. Kita tuh manusia, punya emosi. Hubungan tanpa itu, hubungan yang terlalu sempurna. Itu menurut pendapat gue, hanya dipaksa ideal. Biasanya salah satunya, atau justru keduanya, malah mendem. Atau jenis hubungan strategis. Soal kalian nih, sorry banget. Tapi gimana cara kalian mau ngujinya kalau jalur komunikasi kalian selalu lewat belakang? Nggak pernah frontal kayak sekarang. Jadi kalau mau dikeluarin semuanya, keluarin. Jangan sampai satu udah jalan ke sana, satu udah jalan ke sini, tapi ternyata masih ada yang belum bener-bener selesai. Atau lebih buruknya, masih ada yang nyimpen salah paham sampai detik ini. Atau lebih seriusnya, ternyata emang nggak pernah selesai. Dan nggak ada satupun yang sadar. Karena 4 tahun adalah waktu yang sangat cukup untuk menguji perasaan. Kalau saling terbuka, kebersamaan selama itu sebagai pasangan, itu nggak sebentar. Dan gue cukup kaget. Kalau itu berakhir hanya karena kedekatan yang seumur jagung ya. Ini pendapat gue pribadi, tapi masuk akalnya juga. Karena kalian memulai dari yang bisa dibilang umur yang dini lah. Wajar kalau masih ngeraba-raba perasaan sendiri. Tapi tetap nggak bisa dipungkirin. Dan nggak bisa ngerubah kenyataan. Kalau waktu 4 tahun itu, waktu yang nggak sebentar untuk sebuah hubungan. Maksudnya? Karena gue lihat ada yang lain dari kalian berdua. Tapi ya udah, kalian terusin pembicaraan kalian. Gue dengar. Oke, sekarang lanjut nih ya, soal rumah. Asrama bubar dadakan. Kita tahu ya, gimana kondisinya Zara. Lu tahu dong? Tahu. Lu peduli juga atau enggak? Peduli. Lu juga punya hati yang baik sama orang sekitar, walaupun caranya berbeda. Sepakat ya kita sampai di situ? Masih. Oke. Nih. Nah, iya bener. Gue juga mikir, lo sama gue punya tempat pulang. Dia enggak. Bukan cuma soal rumah. Gue juga denger bahkan dia nggak tahu mau kemana. Terancam nggak sekolah, terancam luntang-lantung. Oke. Nah ya udah. Jadi gue fasilitasin lah dia. Supaya dia nerusin hidup, kita nerusin kita. Udah, itu sih konsep kepala gue. Nah, abis itu gue ngomong tuh. Gimana kalau misalnya dia dibawa aja tinggal di rumah gue? Bener, tapi lu sendiri kan gambling nih di situ. Menurut gue sih nggak mungkin ya, secara nyokap lu galak banget. Terus lanjut lagi, kita omongin soal kosan. Iya,
Nah, lu juga bingung nih, biaya sekolah dan lain-lainnya gimana ya? Iya, kalau itu emang susah, ya berat juga dong buat gue. Nah iya nih, makanya ujung-ujungnya gue juga dong turun tangan ya kan? Tapi... Terus kenapa lo nggak ngomong dari awal? Itu emang salah gue. Walaupun gue punya alasan, tapi tetap itu salah gue. Mau tau nggak alasannya? Apa? Karena waktu itu lu lagi tantrum melulu, Kil. Pusing gue. Lu bakalan marah lagi. Kena lagi guanya. Ya capek gue, Kil. Waktu mepet, tapi kita harus berdebat dulu. Kan pusing gue. Sementara gue mikirnya, udah. Beres masalah dia, kita urusin hidup kita. Udah. Tapi sesuaikan dengan kenyataan yang terjadi. Gue gak ada lagi ngurusin dia. Gue cuma ngurusin kita. Gak ada gue ngurusin dia lagi. Orang udah kelar kok urusannya. Ya terus kenapa dibeliin rumah sewa 3,5 miliar? Spektakuler! Gue minta tolong ke papa gue, dia yang beliin, Kil. Gue nggak tahu itu dia yang milih semua. Gue nggak bilang ke dia, Pak, tolong beliin yang 3,5 M. Pak, beli rumah yang mewah. Nggak ada itu semua, Kil. Pokoknya rumah. Intinya rumah aja. Mau rumah yang mini, mau apartemen. Pokoknya rumah. Jadi gue nggak ada tuh orderan khusus, Kil. Nih ya, gue bilangin sama lu. Gue nggak ada order rumah khusus. Dan satu hal lagi yang harus lo tahu. Mamanya Zara akan sampai di Indonesia sore ini. Dan kamu, kalau tidak ingin dicurigai oleh Akila, kenapa kamu harus dekat dengan dia? Ya, sebagai saran, kamu bilang saja, kalau rumah itu milik mamanya Zara. Tahu dari mana Anda? Ya, karena kami saling berkomunikasi sebagai orang tua murid. Memangnya kenapa? Ada yang aneh? Karena papa ini seorang laki-laki. Ya, semestinya yang berinteraksi dengan mereka semua itu mama kamu. Tapi kita berdua tahu bagaimana keadaannya. Kamu pikir datang ke meeting orang tua murid itu menyenangkan? Itu menyebalkan untuk papa. Tapi papa tetap harus mengambil peran itu. Bertanggung jawab atas kamu. Memangnya kenapa? Ada yang salah? Kalau tahu ibunya Zara pulang, untuk apa lagi ini semua? Pas banget gue dapet info dari papa gue kalau mamanya Zara udah balik ke Indonesia. Saat itu, gue ngerasa ya udah nggak usah dikasih semua fasilitas yang tadinya mau dikasih. Orang keluarganya udah balik, buat apa? Gue udah mau beliin ke bokap gue, sumpah. Kalau emang gue ada hubungan dan gue niat banget dari lubuk hati gue yang terdalam untuk beliin dia rumah, ya walaupun keluarganya udah balik juga gak bakal gue minta balikin ke bokap gue. Terus kenapa lo tetap kasih? Jadi kamu jatuh cinta dengan seseorang yang tidak kamu kenal. Menarik, sangat menarik. Sekedar informasi, Mama Zara datang ke Indonesia tanpa memiliki uang. Bahkan untuk tinggal dengan Zara di Indonesia. Papa gua tetap taruh itu kunci-kuncian di meja karena katanya ibunya Zara itu nggak ada uang dan tempat tinggal juga. Jadi ya udah, nolong ibu sama anaknya aja sekalian kalau gitu. Walaupun jujur, gue curiga tuh. Papa gua asumsi terus soal perasaan gue. Tapi yang fakta kejadian, yang bukan asumsi, dia yang ada affair sama mamanya Zara. Yang akhirnya kebongkar depan satu sekolah dan lu lihat sendiri. Dia juga ide mau kasih fasilitas ke mamanya Zara. Sekalian pakai tangan gua ternyata. Lu shock pas screening. Gue lebih banyak banget shocknya, Akila. Terus lu pikir dia langsung mau? Enggak, dia nolak. Kalau emang kita berdua ada affair, nggak mungkin kita tolak-menolak dulu. Tapi gue udah tahu kalau papa gue dan mamanya udah komunikasi duluan soal rumah itu, jadi ya udah. Aku... Bingung, aku tahu. Aku mau ngejelasin dengan cepat. Jadi aku minta papa buat sediain tempat tinggal, kendaraan, dan juga biayain sekolah kamu. Hah? Tolong terima. Patah, ini yang dimaksud mama aku tadi, rumah baru aku. Iya. Mungkin papa udah ngobrol sama mama kamu. Tapi ini... Iya. Aku nggak mau Akila tahu. Aku nggak mau situasi jadi rumit. Aku nggak suka bohong, tapi kali ini aku nggak tahu harus gimana. Aku cuma mikir kalau kamu harus
baik-baik aja. Tolong terima. Dan kalau Akila nanya, bilang kalau itu rumah mama kamu. Fatah, aku nggak bisa. Zara, Akila baik. Kamu nggak mau nyimpen rahasia dari dia. Tapi tolong, untuk kali ini, Zara. Ma. Zara, mama kangen banget sama kamu, sayang. Zara juga kangen banget sama mama. Bukan dia yang akhirnya terima kuncinya, tapi mamanya. Dan sejak kejadian itu, dia minta gue jujur ke lo. Tapi gue gak mau ribet dulu. Karena gue lagi concern ke hubungan kita. Plus gue lagi ribet ngurusin Mohan yang mepet terus ke lo. Dan lo rawan banget kena sama dia. Enak aja Mohan mau ngambil asal-asalan dari gue. Terus kenapa Akila nggak tahu soal ada campur tangan orang tua? Hidup gue disabotase. Di videoin terus di screening di sekolah. Depan semua orang. Ntar lah soal kenapa dan siapanya. Intinya gue disabotase. Terus kenapa kalian nggak ada ngobrol berdua? Walaupun harus pakai berantem ya. Tapi kan semuanya bisa dijelasin semua kondisi ini. Kok kayaknya Akila baru tahu sekarang? Karena setelah akhirnya Akila tahu kalau gue beliin rumah buat dia, gue beneran gak punya kesempatan buat ngomong lebih panjang, buat cerita kronologisnya. Dan gue yakin, yang bikin lu shock itu bukan karena soal rumah itu. Yakin gue, lu biasa hidup serba ada juga, Akila. Sebenarnya bukan rumahnya yang bikin lu shock. Ya iyalah Fatah, gue shock. Waktu gue lihat video itu ya Fatah, gue langsung dong mikirnya, oh berarti selama ini setelah keluar dari asrama, lo itu masih berhubungan sama dia di belakang gue. Lo selingkuh sama dia di belakang gue, itu yang ada di pikiran gue. Itu masalahnya, Akila. Itu poin paling gedenya. Bukan soal rumahnya, gue yakin. Tapi lu mikir karena gue beliin dia rumah, berarti gue ada apa-apa nih sama dia sampai video itu ditunjukin. Ya emang iya dong. Itu dia. Itu yang sebenarnya nggak pernah kejadian.